Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada anak-anakku yang sudah bergabung di Zoom meeting untuk agenda sosialisasi hari ini. Yang saya hormati Bu Eka dan juga Bu Ike yang sudah bergabung juga di Zoom meeting. Untuk nantinya hari ini kegiatan kita bersama adalah sosialisasi terkait pengajuan judul dan juga persiapan untuk sidang PKL kalian nantinya di bulan Desember. Untuk agenda hari ini, supaya durasinya tidak terlalu lama, mungkin karena ini yang join sudah lebih dari 80, ya Bu Eka, bisa sebentar lagi langsung dimulai saja. Bagi yang sudah join, saya harap benar-benar disimak dengan baik, karena nantinya ini akan menjadi bekal penting untuk kalian mempersiapkan agenda PKL selanjutnya, yaitu adalah pembuatan laporan dan juga sidang PKL. Yang mana nanti untuk pengajuan judulnya sudah bisa dimulai per awal bulan September sampai dengan tanggal 30 September sesuai yang sudah disosialisasikan saat pembekalan PKL kemarin. Baiklah, untuk agenda selanjutnya saya serahkan langsung ke Bu Eka. Monggo Bu Eka. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua anak-anak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Nggak ada yang sedang bekerja hari ini? Di rumah semua ya? Insya Allah. Kerja Bu, lagi bekerja. Waduh, mantap ini lemburannya berarti ya. Kita diskusi santai aja ya hari ini, nggak perlu apa ya maksudnya. Pokoknya ini diskusi santai, membuka wawasan kalian, pikiran kalian. Selama nanti di PKL, aku harus apa yang harus dipersiapin supaya nanti pulang kembali ke sekolah saat nanti kalian harus melaporkan hasil dari PKL-nya sudah nggak grogi lagi ya. Ini kita buat simpel, sesederhana mungkin, jangan dibuat ribet, jangan dibuat beban. Karena memang tugas harian kalian cukup banyak, terus habis itu di tempat PKL juga ada yang harus dikerjakan, sementara di sekolah kalian juga diwajibkan untuk membuat laporan praktek kerja lapangan. Kenapa? Karena ini merupakan nanti salah satu portofolio kalian ya, untuk menambah nilai portofolio kalian. Setidaknya jika kalian nanti melanjutkan ke perguruan tinggi atau nanti kalian langsung bekerja, kalian itu sudah mempunyai skill untuk membuat laporan kerja, seperti itu ya. Nah, Ibu lanjut ke schedule dulu. Mungkin ini kemarin sudah disampaikan, sudah pernah disampaikan ya. Pemberangkatan PKL, plan-nya memang 24-25, setelah itu kalian melaksanakan PKL, kalau sekarang sudah tanggal 21, kira-kira hampir 1 bulan harusnya sudah di industri, tetapi ternyata tidak semua seperti itu, karena memang ada PPKM, kemudian industrinya harus WFH, seperti yang kalau anak bimbingan saya tahu itu di Diskominfo sama sekali belum pernah masuk sekali langsung dipulangin seperti itu ya. Jadi sampai sekarang masih belum dapat materi apapun dari tempat prakerimnya. Beruntunglah kalian yang memang sudah dapat kerjaan meskipun itu juga dikerjakan di rumah ya. Nah, pengajuan judul untuk kegiatan yang kedua ini memang planningnya di tanggal 20 sampai 30. Tetapi dari Bu Ike kemarin konfirmasi diskusi bersama,
kalau misalnya memang kalian sudah bisa prepare selama 1 bulan ini untuk mengajukan judul terlebih dahulu, tidak apa-apa. Karena memang itu nanti di list dan judulnya memang tidak boleh sama. Artinya tidak boleh sama itu dengan temannya yang lain meskipun pekerjaannya sama. Jadi kalian bisa mengambil intisari per partnya. Nanti Ibu jelasin lebih lanjut. Nah, nanti dari pengajuan judul itu kalian mengolah, kemudian mencari data, kemudian mengolahnya menjadi bentuk visualisasi, sehingga bisa ditampilkan di laporan. Nah, kemudian nanti penjemputan PKL itu di bulan November, meskipun nanti izinnya itu ada yang bekerja sampai Desember, bagaimana Bu? Iya, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah pamit di tanggal ini, gitu ya. Nanti di awal Desember itu ada pengujian laporan 1-3, ini dialokasikan 3 hari dan tidak ada ujian susulan, tidak ada sidang susulan karena waktunya mepet-mepet dengan kalian libur semester, kemudian di semester genap nanti kalian sudah fokus terhadap materi ujian, kemudian baik itu ujian teori maupun ujian praktek, ujian kompetensi keahlian. Ya, seperti itu. Jadi memang ini tidak ada ujian susulan, tidak ada sidang susulan, jadi sesuai planning saja. Kemudian ada revisi laporan, pengumpulan laporan itu terakhir di tanggal 10, karena memang hasil dari kalian PKL nanti akan ditampilkan di rapot semester ganjil, yaitu di semester 5. Seperti itu ya, ini adalah plan schedule-nya. Nanti yang butuh ini, Ibu share nanti ini di grup. Nah, tata cara pengajuan judul. Jadi nanti kalian mendapatkan lembar seperti ini. Tadinya ini ditulis tangan, rencananya memang ditulis tangan. Dan kalian datang seperti layaknya pembelajaran normal ya. Kalian datang konsultasi sama pembimbing sekolah. Kalau mengambil judul seperti ini bagaimana, kemudian baru diajukan ke ketua program keahlian yaitu Bu Ika. Rencananya seperti itu, tetapi terkendala dengan pandemi ini, fleksibel saja nanti dari Bu Arini akan menyiapkan form. Formnya itu, ya formnya isiannya sama, Google Form seperti ini. Dan di bagian akhirnya kalian harus download supaya nanti PDF-nya akan muncul seperti itu. Nanti entah seperti apa harus dikumpulkan ke Bu Ika, terus Bu Ika nanti meng-ACC-nya seperti apa, nanti dari Bu Ika akan menjelaskan. Yang penting, dalam pengajuan judul ini, kalian menuliskan nama NIS kelas, kompetensi keahlian, tempat PKL, waktu PKL, pembimbing sekolah, dan judul 1 dan judul 2. Kenapa harus judul 1 sama judul 2? Ya memang karena alternatif. Kalau misalnya ini sudah pernah diambil oleh teman kalian sebelumnya, dan dia sudah memajukan duluan, maksudnya ngajuin judul duluan ke Bu Ika, jadinya teman kalian dulu yang dapat, nah kalian sudah punya spare-nya, ini ada judul 2, seperti itu. Nah, judul itu nantinya akan di-ACC sama Bu Ika, kalian akan boleh di judul A atau di judul B untuk laporan PKL kalian nanti. Nah, di sini dijelaskan gambaran umumnya, gambaran umum dari judul yang kalian pilih itu apa, seperti itu ya. Nah, contoh penulisan judul. Jadi kalau misalnya di Witel Malang misalkan instalasi, jadi harus ada kata kerjanya ya, kata kerjanya. Kalian kan praktek itu kan berarti melakukan sesuatu. Itu ngapain, terus endingnya ada di mana gitu ya. Jadi contohnya ini instalasi dan konfigurasi customer premises equipment CPE di PT Telkom Witel Malang. Nah, namanya perangkat CPE-nya kan banyak. Terus yang di Witel Malang itu kalau nggak salah ada 19 orang. Bu, masa judulnya kan nggak boleh sama. Nah, nanti di bagian pembatasan masalah kalian bisa tuliskan spesifikasi dari perangkat yang kalian pasang. Nah, memang judulnya sama, tetapi perangkatnya berbeda, itu boleh. Seperti itu ya. Jadi misalkan yang satu modemnya TP-Link, yang satu modemnya ZTE, yang lain lah, pokoknya beda modem itu nggak apa-apa, meskipun langkah-langkah proseduralnya sama, tetapi kan beda perangkat, seperti itu ya. Kemudian bisa juga contohnya pembagian beban pada rectifier di PT Telkom. Jadi ini
apa ya, nyeting beban rectifier-nya ya di PT Telkom Brand Malang. Jadi ini ada di divisi sentral. Nah, Bu, bagaimana kalau misalnya saya adanya cuma di data manajemen, nah, tapi ya cuma ngolah-ngolah seperti itu saja. Nah, supaya nggak bingung, makanya itu kalian kan waktu durasinya lama sampai bulan November ya. Pengajuan sampai September, nanti bisa ini apa diskusi sama pembimbing industrinya, Pak boleh nggak ya saya 1 bulan itu berada di bagian ini saja hanya untuk memprepare materi untuk laporan, tetapi memang pekerjaan sehari-harinya misalkan tentang Daman. Jadi misalnya data manajemennya orangnya banyak yang bekerja di situ, sementara judulnya sudah diambil semua. Nah, yang nggak dapat judul ini boleh minta ke mengajukan ke pembimbing industrinya agar bisa ditempatkan di satu bagian saja untuk mengulik lebih detail supaya bisa diangkat sebagai laporan yang berbeda dengan teman-temannya yang lain seperti itu. Nah, bisa juga desain bumper logo menggunakan Adobe After Effects. Jadi misalkan di Diskominfo Sidoarjo diminta untuk mendesain logo atau mendesain poster acara yang mereka akan kerjakan, itu boleh kalian angkat sebagai judul. Nah, Bu, kalau cuma desain aja kan cuma beberapa lembar, tapi kan penggunaan After Effects CS6-nya ini bisa kalian lebih detail jelaskan seperti itu ya. Jadi banyak model. Nah, penulisan laporannya seperti apa? Laporan itu ada 4 bagian. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua itu uraian umum, yang ketiga itu laporan PKL, yang keempat itu penutup. Nah, ini saya minta kalian perhatikan kontennya dulu. Nanti cara penulisan dan caranya supaya rapih sesuai kaidah dan aturan. Kalau memang kalian belum paham tentang cara penggunaan Microsoft Word, nanti kalian bisa sampaikan di grup, Bu, mau dong Bu bimbingan penggunaan Microsoft Word supaya sesuai dengan kaidah penulisan laporan, itu boleh. Yang penting sekarang untuk di pertemuan pendahuluan ini, pertemuan pertama ini, yang penting kalian tahu kontennya dulu, tahu isinya dulu, apa sih yang memang harus dipersiapkan untuk membuat laporan seperti itu ya. Jadi kalau untuk kaidah penulisannya harus rata kanan kiri, kemudian page setup-nya bagaimana, kemudian membagi babnya seperti apa, dan lain sebagainya, itu nanti kita bisa agendakan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang penting kalian paham dulu ya. Jadi yang pertama ini tentang pendahuluan, bab 1, latar belakang ini berisi tentang endingnya. Kenapa sih kamu kok milih judul itu gitu loh. Jadi kalian uraikan penjelasan, misalkan kalau yang judulnya tadi tentang customer premises equipment, nah sekarang ini dengan dampak adanya work from home, kemudian belajar dari rumah, mengakibatkan penggunaan internet itu yang semakin meningkat. Nah, diperlukan instalasi dan lain-lain sebagainya, kalian jelasin detail di bagian paling bawah sendiri. Oleh karena itu, dalam laporan PKL kali ini penulis mengambil judul tentang menginstalasi CPE. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa dipahami ya. Jadi latar belakang ini menjelaskan kenapa sih kalian harus mengambil judul tersebut. Nah, kemudian dijelaskan tujuan penulisannya apa, pokok masalahnya di mana, batasan masalahnya di mana. Pokok masalahnya adalah bagaimana cara menginstalasi modem TP-Link misalkan, tipe apa-apa-apa. Nah, di batasan masalahnya dalam dalam laporan PKL kali ini penulis hanya membatasi tentang bagaimana cara instalasi menggunakan modem tipe X seperti itu. Jadi ada batasan masalahnya, isi laporan kalian itu batasan masalahnya ada di mana. Nah, kemudian di bab 2 ini ada uraian umum. Uraian umum itu adalah berisi tentang sejarah perusahaan. Sejarah perusahaan itu kalian di PT apa? Sejarah berdirinya bagaimana? Ini kalian bisa browsing di internet. Yang tidak bisa browsing adalah struktur organisasinya.
Karena memang struktur organisasi kalian harus menanyakan, belajar menginterview ya, belajar menginterview yang baik dengan penggunaan bahasa yang sopan. Struktur organisasi di bidang di ini aja, di divisi kalian aja, jangan di divisi yang lain. Jadi mulai dari bosnya, kalian di divisi mana, sampai di kalian itu atasannya siapa, seperti itu ya. Atasan sementara maksudnya karena kalian masih PKL, nah kalian itu di atas siapa, misalkan kalau yang di Witel Malang itu Pak Dani sebagai manajer data center atau seperti itu ya. Kalian bikin struktur organisasinya. Bisa menggunakan Visio supaya lebih bagus tampilannya. Nah, kemudian kalian uraikan tugas kepegawaian yang ada di divisi kalian. Supaya apa? Supaya kalian kenal. Oh, divisi-divisi A ini tugasnya ngapain, job desk-nya divisi B itu job desk-nya ngapain. Oh, berarti nanti kalau aku kerja, aku bisa nih di divisi A. Nah, laporan kalian ini kan yang baca nggak cuma kalian, teman-teman kalian juga bisa baca. Jadi yang PKL-nya di PT Telkom, terus ada yang PKL-nya di Redgo. Jadi kepingin sharing, di sana struktur organisasinya apa sih, tinggal baca seperti itu. Jadi ini untuk memperkaya pengetahuan kalian, wawasan kalian tentang dunia kerja itu bagian-bagiannya apa sih, seperti itu ya. Nah, kemudian dijelaskan tata tertib selama kalian menjadi pegawai, ya menjadi siswa magang di situ, siswa PKL di situ, tata tertibnya seperti apa gitu, relevan nggak seperti tata tertib di sekolah gitu ya. Jadi misalkan boleh menggunakan sepatu, terus menggunakan kemeja dan lain-lain, ini sampaikan masuknya jam berapa, ini sampaikan di bab 2. Nah, kemudian di bab 3 ini intinya ya, intinya ini kenapa ini yang harus di-share terlebih dahulu supaya nanti tidak ada alasan lagi, Bu, Pak, saya izin ke tempat industri untuk mengambil foto-foto, tidak seperti itu, nggak boleh ya. Jadi ini kalian harus persiapkan. Pertama, untuk bab 3 itu isinya teori kompetensi. Teori kompetensi adalah teori yang mendukung dari judul kalian, minimal 2 lembar. Kalau nggak 2 lembar, tambahin lagi. Kalian bisa risam teori kompetensi ini dari modul, kemudian dari buku, online, kemudian dari skripsi boleh, tetapi tidak boleh dari blog ya. Kalau misalnya kalian ngambil referensinya dari blog tuh nggak boleh. Dari karya ilmiah boleh kalian pindahkan untuk jadi teori kompetensi. Kemudian gambaran umum ini isinya tentang kerjaan, topik kalian ini tentang apa sih secara umumnya ya. Kemudian gambaran kerja, alat dan bahan, langkah kerja dan hasil kerja. Nanti di bagian belakang kalau nggak salah ada yang perlu di ini, udah ada contohnya. Sebentar, kok ke sana ya? Sebentar. Tadi sampai sini. Nah, ini hal penting yang perlu disiapin. Hal penting yang perlu disiapkan itu adalah di bab 3. Bab 3 di alat dan bahan dan langkah kerja. Untuk penyusunan alat dan bahan itu harus ada foto perangkat yang kalian gunakan. Misalkan kalau di Daman ternyata butuhnya software database, ya nggak apa-apa, berarti kalian capture software database. Tapi kalau misalnya yang instalasi, ya kalian foto-foto perangkatnya. Nah, ini contohnya. Jadi misalkan di langkah urutan pekerjaan, langkah selanjutnya adalah pemutusan sumber power rectifier. Ini ada di langkah kerja ya. Kalian foto rectifiernya itu gambarnya kayak apa, terus mana yang diputus. Nah, dokumentasi inilah yang mendukung nanti laporan kalian yang perlu kalian persiapkan. Jadi foto alatnya itu tanpa harus foto kalian di sini, kalian nggak perlu selfie di sini. Ya kalau tugas ibu, iya emang selfie. Tapi kalau untuk laporan nggak perlu selfie. Kalian peragakan bagaimana nyambung kabel yang kelihatan, ya. Share screen-nya ini Bu, nggak terlihat Bu. Oh, share screen-nya nggak kelihatan, sebentar. Nah, ini. Oke. Nah, ini ya. Jadi di bab 3 tadi ada alat dan bahan bagian D dan langkah kerja.
Langkah kerja inilah yang perlu di-prepare terlebih dahulu, ya. Yang perlu di-prepare terlebih dahulu. Ini adalah contoh langkah kerja. Ini splitting rectifier, ya. Jadi dia main power rectifier di BTS. Nah, di sini ada gambar ACPDB-nya BTS. Kemudian apa yang dia kerjakan, ini dia marking warna merah tanpa harus ada foto kalian, gitu ya. Tapi kalau misalnya memang nanti cabling yang perlu ditunjukkan oleh tangan kalian, boleh gitu ya. Jadi nggak full body. Jadi bagaimana menyusun suatu standar operasional prosedur tentang atau SOP tentang instalasi rectifier seperti itu ya. Jadi ini dokumen-dokumen karena memang lokasinya ada di tempat PKL kalian, ini yang harus dipersiapkan. Tetapi tetap harus izin dengan pembimbing industrinya, tanyakan apakah ini secure atau tidak. Maksudnya informasinya ini terbatas untuk internal atau tidak. Boleh nggak kalian ambil untuk gambar dan disampaikan di laporan kalian. Seperti itu ya. Kemudian, nah untuk pembimbing sekolah, jadi kalau misalnya nanti sudah di-ACC oleh Bu Ike, laporannya sudah di-ACC oleh Bu Ike, dan kalian nantinya untuk penulisan ini dibimbing sama pembimbing yang ada di sekolah. Nah, terus ada pedoman penyusunan laporannya. Sebentar saya stop share, saya share laporannya terlebih dahulu. Nah, ini. Nah, seperti ini ya. Ini kemarin sudah dibagikan atau belum ya? Belum ya? Sudah pernah terima belum? Sudah. Sudah, Bu. Oh, sudah, oke. Jadi di bagian atas 4 seperti biasa pack setup, settingan pack setup 4433, kemudian laporan praktek kerja, terus nama, kemudian NIS, kompetensi kalian, SMK Telkom Sidoarjo. Di sini ada lembar persetujuan pembimbing untuk mengikuti uji laporan. Ini boleh dibuat terlebih dahulu, ya. Kemudian lembar pengesahan uji laporan ini nanti dibuatnya pas waktu kalian sudah PKL, sudah sidang ditandatangani. Kemudian moto itu bebas, ada kata pengantarnya, di sini ada panduan pembukaan, urutan ucapan terima kasihnya seperti apa, di sini sudah dijelaskan panduannya, kalian tinggal ngikutin. Untuk pembuatan daftar isi dan lain sebagainya itu ada versi cepatnya gitu ya, versi cepatnya. Jadi di YouTube juga sudah banyak ya bagaimana cara membuat daftar isi. Kalau misalnya kalian masih belum paham, nanti kita jelaskan di sesi berikutnya. Yang penting sudah tahu dulu bahwa kontennya ada daftar isi. Kemudian ada daftar gambar. Cara penulisan daftar gambar ini sesuai dengan babnya. Kalau gambarnya ada di bab 2, maka itu nanti tulisannya 2.1. Kalau gambarnya ada di bab 3, berarti 3.1, 3.2, 3.3. Seperti itu ya. Nah, kemudian daftar tabel juga sama. Nah, ini pendahuluan bab 1. Di sini ada alasan pemilihan judul. Ya, judulnya apa? Misalkan contohnya paling gampang adalah apa ya, pembuatan donat di Jeko ya, itu kan judul besarnya. Nah, batasan masalahnya kalian bisa ambil, karena yang PKL di Jeko banyak Bu, 5 orang. Jadi 1 orang bahas masalah bagaimana cara bikin adonannya, yang satu orang lain bagaimana cara bikin bagaimana cara gorengnya, 1 orang yang lain lagi bagaimana cara membuat toppingnya. Kemudian 1 orang lagi bagaimana cara packingnya, 1 orang lagi bagaimana cara pemasarannya. Nah, itu kan topiknya udah berbeda, Nak. Tapi kalian PKL-nya di tempat yang sama, yaitu di Jeko, seperti itu. Jadi kalian nanti kalau milih judul, diskusikanlah dengan teman-teman yang ada di satu grup, kamu bagian apanya, dan lain sebagainya. Saya rasa pasti itu bisa kepecah, ya. Seperti yang saya contohkan donat tadi. Satu yang bagian ngadoninnya, jadi isinya di laporan ya bagaimana cara ngadoninnya, harus dengan suhu berapa nanti di langkah kerjanya.
bagaimana cara nguleninya, apakah harus searah jarum jam, itu sudah jadi bahasan yang udah bisa jadi satu laporan. Jadi jangan kalian pikir, waduh ini kan nggak boleh sama, nanti ribet dan lain sebagainya. Enggak. Ternyata dari bikin donat aja udah bisa dibagi 5. Gitu ya, Nak ya. Nah, nanti di tujuan penulisannya kalian jelaskan bagaimana tujuan pembuatan bukan jurnal ya, saya kebiasaan nyebutnya jurnal, di laporan ya. Tujuan pembuatan laporan ini seperti apa. Pokok masalah dan batasan masalah tadi sudah dijelaskan. Nah, ini langsung masuk ke bab 3, teori dasar. Ini berarti ada kajian pustaka, teori dasar yang berhubungan dengan judul, minimal 2 halaman. Terus gambaran umum, deskripsi singkat, kemudian gambaran kerja, ini isinya tentang flowchart. Flowchart mulai proses, flowchart cara ngadonin donat, misalkan harus memasukkan tepung terigu, kemudian harus memasukkan telur, dikasih air, diulenin, apakah sudah tercampur merata, pakai decision. Kalau iya berarti siap untuk didiamkan. Kalau tidak, dicampur lagi yang rata. Nah, seperti itu cara untuk pembuatan flowchart-nya. Nah, ini alat dan bahannya dijelaskan, alat dan bahan yang dibutuhkan selama pekerjaan. Nah, langkah kerja ini diurutin. Jadi pertama, siapkan tepung terigu sebanyak 500 gram. Tuh kan mendetail. Berarti di sini ada gambarnya tepung terigu yang sedang ditimbang sebesar 500 gram. Seperti itu. Kemudian yang kedua, siapkan telur 3 butir. Nah, di situ ada gambar telur 3 butir. Dan terus itu sampai di ending proses. Nah, ending proses. Nah, di sini hasil dari pembuatan adonan tersebut adalah ya yang udah kalian bentuk bulat-bulat. Nah, ini baru di sini ada gambarnya hasilnya. Kalau produk bagaimana? Hasil instalasi modem TP-Link sudah bisa dilaksanakan dengan baik dan benar. Ini dapat dibuktikan dengan indikator lampu LAN-nya menyala warna hijau, power menyala warna apa. Nah, seperti itu didetailkan. Di bawahnya dikasih gambar. Ya, selalu harus ada foto produknya, foto gambarnya. Kemudian kesimpulan seperti biasa, menuliskan rangkuman atau simpulan dari bab 3, kemudian saran. Dan yang terakhir, daftar pustaka. Daftar pustaka itu harus referensi buku, referensi internetnya minimal 3 ya, masing-masing 3. Dan tidak boleh dari blog, seperti yang tadi. Boleh dari karya ilmiah, skripsi, boleh. Seperti itu. Oke, gambaran besar untuk kontennya, gambaran besar dari kontennya yang perlu kalian persiapkan, ini rangkumannya, ya. Di sini. Nah, ini yang harus diingat-ingat. Berarti kalian di industri pertama harus ngerti nih mau ngajuin judul apa, ya. Kalau udah ngerti mau ngajuin judul apa, tulis, nanti dikasih linknya sama Bu Arini, tulis, ajukan, komunikasikan sama pembimbing sekolah, pembimbing industri, baru ke Bu Ike. Kan pembimbing sekolah juga orang teknik ya, jadi sekira-kira ngerti gitu loh maksudnya. Tapi kalau misalnya pembimbing sekolahnya nggak ngerti konten kalian, misalnya ya nggak ngerti judul kalian, silakan langsung diajukan ke Bu Ike. Nanti dari Bu Ike teknisnya bagaimana penyampaian oke tidaknya nanti akan dijelaskan sama Bu Ike. Yang penting selama kalian PKL, kalian harus mengumpulkan satu langkah kerja. Ya, langkah kerja itu berarti foto dan panduan step-step kalian melaksanakan pekerjaan dari awal sampai akhir. Itu saja dari Bu Eka. Dari Bu Ika, monggo saya sharekan ini ya Bu Ika. Apa ya? Nah, ini deh. Mana ini? Nah, nih. Yang dari Bu Ika seperti ini. Monggo Bu Ika kalau mau dijelaskan. Oke. Terima kasih Bu Eka. Sebelumnya, suara saya terdengar dengan jelas. Jelas, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar sebelum itu, Biko pengen lihat nih wajah-wajah kalian. Sudah berapa lama ya nggak ketemu, nggak bisa Zoom di kelas. Boleh di ini dulu? Biko pengen lihat open cam dulu sebentar aja. Nah, sip. Ada Marcel. Oh, ini ada yang gabung juga. Ada Panani, Dani. Satu kelas ya, Rek? Oke. Ya ampun. Arek-arek. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bu, sehat Bu. Sip. Alhamdulillah Bu. Oke. Itu yang rambutnya panjang, dirapikan ya. Ini Bu Ike mau ini aja sih, pesan aja. Alhamdulillah sudah ketemu lah akhirnya. Oke, untuk yang lagi WFO, jadi kalau misalnya kalian ada kesempatan WFO, dimaksimalkan WFO-nya ya. Tapi kalau yang masih WFH, nggak apa-apa. Kalian juga bisa memaksimalkan WFH, mungkin dengan komunikasi dan interaksi sama pembimbing industri, itu diintenskan, gitu ya. Terus kalau yang WFO ingat selalu jaga kesehatan nak ya. Kalau misalnya lagi nggak enak badan atau apa langsung ngomong izinnya langsung ke pembimbing industri sama pembimbing yang di sekolah. Harus dikabari ya. Apapun keadaan kalian itu harus kabari ke guru pembimbing kalian biar mereka tahu kondisinya gitu. Jangan sampai nanti ujuk-ujuk kalian sakit, terus kalian nggak ngomong, kita nggak tahu bahwa kalian sakit gitu ya. Pokoknya harus dikabarkan. Terus ini untuk masalah judul nanti silahkan sebelum menginjak ke judul itu kalian diskusi dulu sama guru pembimbingnya. Pak, kalau misal Pak, Bu, kalau misalnya saya kerjaannya seperti ini di kantor atau WFH saya itu kayak gini, enaknya judulnya apa ya? Kalau misalnya saya judulnya seperti ini, kira-kira bisa enggak kan gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, mungkin tadi sudah dijelaskan Bu Eka, kalau banyak orang dalam satu industri, ya dipilih aja. Kalian harus berani keluar dari kotak. Maksudnya gini, cari judul yang benar-benar nggak terpikirkan oleh teman-teman kalian. Kalau out of the box lah istilahnya kan seperti itu. Jadi semakin menarik kata-kata yang ada di judul itu, nanti akan menggambarkan apa saja yang kalian lakukan di PKL itu. Mungkin apa ya? Kalau misalnya gini, setahu Bu Ike ya, yang ada di Urban Delta misalnya, PKL-nya kan sebenarnya aktivitasnya ya sama semua, cuma membuat konten kan gitu, membuat konten sosial media. Nah semuanya sama, berempat atau berlima anak itu sama, tetapi kalian bisa gali lagi subjeknya kan yang kalian lakukan pasti berbeda-beda. Ada yang buat konten tentang perusahaan A atau ada yang membuat konten tentang kesehatan, tentang apa namanya masalah yang lain gitu. Jadi itu yang diangkat sebenarnya. Nah, kalau aktivitasnya sama, enggak apa-apa. Yang penting di dalamnya itu ada suatu hal yang berbeda. Terus pilih judul itu kata-katanya yang benar-benar menarik. Menariknya itu maksudnya adalah ketika nanti orang melihat itu adalah tertarik untuk pengen baca, ya. Kan ini nanti laporan kalian itu mau dibukukan ya, buat sebagus mungkin. Ini adalah buku kalian yang pertama. Jadi nanti kalau misalnya di buat akhir-akhir mepet gitu nanti pasti hasilnya sangat jelek sekali. Ada typo lah, ada kata-kata yang bulat lah atau apalah kayak gitu. Nanti sebelum tanda tangan pun saya juga akan ngecek isinya, ngecek bukan tanda tangan pengesahan itu kan harus benar-benar diklarifikasi isinya seperti apa ya. Jadi
Jadi nanti penulisan dan lain-lain itu sangat diperhatikan. Jadi Bu Ike minta tolong sebelum bukunya benar-benar dicetak di hardcover bagus, itu nanti kalian buatnya ya sebagus mungkin. Jadikan ini pengalaman pertama kalian membuat buku. Karena apa? Nanti di kampus atau misalnya di kerjaan itu kalian akan harus selalu bisa membuat laporan dari apa yang kalian lakukan. Karena biasanya kalau di perusahaan itu kalau nggak lapor apa yang kalian lakukan itu dianggap nggak kerja gitu ya. Jadi ya buat sebagus mungkin lah gitu. Untuk masalah judul ini, yang pertama nanti silahkan kalau misalnya mau mengajukan, ini nanti boleh langsung disubmit di form. Nanti Bu Ike akan review setiap 1 atau 2 minggu sekali. Nanti akan saya kasih laporan siapa aja yang sudah saya ACC, siapa aja yang kira-kira harus direvisi ini kata-katanya, ini lebih bagus yang ini gitu. Nanti saya laporkan di grup angkatan itu ya. Jadi kalian monitor terus aja, nanti pasti setiap 1 minggu sekali insya Allah nanti tak sempetin buat ngerekap mana yang sudah oke, mana yang belum, kayak gitu. Nah terus buat kalian yang bingung, Bu ternyata judulnya ini sudah diambil sama temen. Nah padahal saya kepinginnya kayak gini. Boleh diskusi sama saya, nanti saya arahkan. Oh kamu harusnya kata-katanya seperti ini aja, judulnya seperti ini aja, boleh, enggak apa-apa. Bisa langsung diskusi sama Bu Ike atau sama pembimbing dulu, pembimbing yang dari sekolah dulu, enggak apa-apa juga. Gitu. Untuk yang masih belum dapat kerjaan apa-apa, ya, ini kayaknya lumayan ada beberapa dari perusahaan Pangbian, terus Diskominfo, terus apa lagi ya yang belum? Apalagi nak yang belum sama sekali mendapat tugas atau mendapat materi dari tempat PKL. Saya tahunya cuma 2 itu. Ada yang lain? Yang belum sama sekali? Belum pernah masuk, belum pernah dapat materi, belum pernah dapat tugas. Kira-kira di mana lagi ya? Selain Kominfo sama Pangbian. Halo? Bisa direspon, Nak? Halo? Iya, Bu. Iya, Bu. Udah, berarti cuma 2 itu aja ya yang belum. Yang lain berarti sudah. Oke. Nah, buat yang belum sama sekali mendapat apa-apa dari perusahaan, yang Bu Ike sarankan adalah yang pertama kalian cari company profile. Jadi cari sebenarnya biasanya tugasnya apa di situ, bagiannya apa, itu aja dulu cukup. Setelahnya nanti boleh didiskusikan sama Bu Ike, mau membuat project apa atau mau mengangkat judul apa, boleh nanti langsung japri ya. Nggak usah bingung, Bu nanti kan nggak sesuai sama kerjaan yang diberikan setelahnya atau bagaimana, nggak usah bingung seperti itu. Nanti laporannya itu bisa secara global, terus kemudian yang kalian kerjakan pasti di satu bagian tertentu, kan seperti itu. Terus kemudian buat yang WFH. Nah, untuk yang WFH ini pastikan kalian dalam satu tim itu ngobrol ya. Jadi diskusi sama kelompoknya mau buat judul apa. Karena apa? Nanti kalau misalnya kerjaan sama, terus kalian kan interaksinya cuma dari komunikasi saja. Nah, kalau nanti rebutan, terus nggak diketahui sama pembimbingnya, ini nanti bakal jadi masalah di kelompoknya. Akan lebih baik kalian diskusi dulu. Nanti aku bagian yang ini, kamu bagian yang itu aja. Nah, seperti itu. Terus kemudian kalau misalnya Bu kayaknya aktivitas yang saya lakukan itu kayaknya nggak menarik buat judul. Cari kata-kata yang ya apa ya? Kata-kata
cerita yang lain daripada yang lain kayak gitu. Jadi misal saya kan pekerjaannya cuma membuat sosial media saja. Nah, kalau cuma judulnya adalah membuat sosial media di PT A misalnya, kan nggak menarik ya, kurang menarik maksudnya kan gitu. Akan lebih baik atau akan lebih bagus adalah kalian dengan kata-kata seperti ini, membangun brand awareness dengan metode dengan media Instagram misalnya seperti itu di perusahaan A seperti itu. Itu akan lebih membuat apa ya? Seseorang pengen membaca daripada cuma membuat sosial media itu tadi kan umum ya kalau membuat sosial media itu. Terus kemudian nanti kalian bisa mengeksplor isinya itu paling banyak itu di landasan teori bisa, terus kemudian di bagian inti laporan yang kalian kerjakan. Kalian boleh melaporkan semua aktivitas yang kalian lakukan itu di sana. Jadi dibuat skema dulu dari flowchart-nya tadi, kemudian nanti dijabarkan sejelas-jelasnya ya. Jangan sampai nanti nanggung. Jadi kalau misalnya flowchart-nya tadi sudah jelas, kalian ulangi kata-kata dari flowchart-nya saja, jangan. Mending diceritakan apa yang kalian lakukan. Misal, kemarin saya dapat cerita di Icon Plus itu kegiatannya ya apa sebar brosur dan lain-lain. Kalau itu diangkat jadi apa judul kan kurang menarik ya. Masa sebar brosur gitu kan enggak. Pasti ada istilahnya di sana. Nah, itu dijabarkan. Terus kemudian sebar brosur itu sebenarnya tujuannya untuk apa? Kan untuk mengangkat brand ya. Akan lebih baik kalau judulnya bukan sebar brosur, tapi yang lain gitu. Itu terus kemudian gini, untuk judul gambarannya nanti didetailkan ya pas waktu kalian submit formnya biar Bu Ike ngerti bahwa oh anak ini ternyata pekerjaannya seperti ini gitu. Jadi yang pertama gambarannya adalah gambaran aktivitas yang kalian lakukan dan gambaran apa yang pengen kalian angkat. Itu dijelaskan di gambaran judul tadi yang disubmit di form itu. Terus kemudian ya mungkin itu ya untuk selanjutnya boleh berdiskusi sama Bu Ike saja. Untuk teknisnya nanti seperti itu. Tiap 1 minggu atau 2 minggu sekali akan saya review dan saya kembalikan lagi ke kalian. Kalau sudah oke, saya pasti akan kabari. Kalau belum oke, nanti saya arahkan untuk bagaimana seharusnya. Mungkin seperti itu Bu Eka. Barangkali ada tambahan lagi. Kalau dari saya sudah cukup, itu aja. Nitip pesan untuk anak-anak. Jadi absensinya minta tolong di ini ya, apa namanya, diisi. Terus kemudian jurnalnya juga diisi karena itu adalah nanti sebagai laporan kalian. Jurnal buku yang kalian pegang itu loh, itu juga diisi ya. Terus mungkin pesannya adalah kalian harus sering-sering curhat ke pembimbing di sekolah. Karena apa? Nanti semua masalah itu juga akan terdeteksi dari guru pembimbing sekolah. Jangan sampai tahu-tahu nanti industri langsung lapor ke sekolah bahwa anak ini bla 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 kayak gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Karena kita sama-sama jaga nama baik sekolah. Ini adalah PKL pertama dari jurusan TJA untuk SMK Telkom Sidoarjo. Jadi kasihan adik-adik kalian nanti kalau kalian tidak sukses PKL-nya kan gitu. Jadi jadilah apa ya? Kalau orang yang pertama, anak yang pertama biasanya kan tanggung jawabnya seperti itu ya. Anak-anak harus benar-benar unggah-ungguh di tempat barunya, membawa nama baik sekolahnya itu harus benar-benar dilakukan. Karena apa? Nanti imbasnya adalah ke adik-adik kelas kalian. Itu sih pesannya Bu Ike. Itu saja. Tetap semangat ya PKL-nya ya Nak. Masih ada beberapa bulan lagi. Kalian
maksimalkan itu karena setelah PKL nanti kalian udah full langsung persiapan ujian gitu. Itu saja PK, terima kasih. Ya. Terima kasih anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. sekarang Ibu kasih waktu ya, masih ada 7 menit sebelum jam 11. Yuk kita sharing-sharing santai yuk. Mau ada Bu Ike, ada Bu Arini, ada saya. Nggak apa-apa, sharing apa aja boleh tentang PKL, keluhan kalian mungkin dan lain-lain. Nanti kita bisa diskusikan bersama. Yuk, tentang ini juga boleh. Silakan, ada yang mau tanya? Silakan langsung open mic ya. Marcel mungkin menanya, Gabriel, Erwin, Arif Bagus, yuk silakan. Ada yang mau didiskusikan nggak? Ini jangan diem ntar pas di belakang. Aku mau ngomong apa, gak ngerti aku lah repot maneh nanti. Mumpung ini momennya kumpul bersama nih, mumpung momennya ngumpul bareng, ayo diskusikan. Ada yang mau ditanyakan atau tidak gitu. Jangan nanti malah dicengin, ditanya malah dicengin nanti ya. Ini Ayo. Bu, saya mau tanya Bu. Ya, Untuk bimbingannya itu ke sekolahan atau bisa via Zoom atau gimana? bimbingan dengan guru Bimbing. pembimbing yang di sekolah itu kalian bisa chat sama pembimbingnya langsung. Biasanya pembimbing kan ada grupnya. Kalau misalnya nggak mau grup, japri boleh. Saya rasa nggak ada kok pembimbing yang menolak japrian kalian ya. Pasti nanti dibales ya. Ya. Jadi kita diskusikan bersama. Jadi pokoknya intinya gini, kalian misalkan udah punya ancang-ancang judul nih. Nanti dari pembimbing sekolah, kalau ternyata pembimbing sekolahnya misalkan kayak ibu murni telekomunikasi, tapi kalian tentang desain gitu loh, maksudnya langkah menggunakan Adobe CS6 lah, ibu nggak ngerti sama sekali nih Adobe CS6. Nah kalau misalnya seperti itu nanti biasanya ibu arahkan, coba deh diskus sama guru yang bisa CS6 apa sih itu. Nah sebelum diajukan ke Bu Ike. Jadi pas waktu nanti kalian mengajukan ke Bu Ike, nanti di gambaran umumnya sudah jelas, sehingga nanti Bu Ike nggak perlu tanya lagi, oke ACC seperti itu, gitu ya. Ya. Terima kasih Bu. Ya, ayo yang lain. Sebelumnya Buka mau tanya nih, ada nggak yang belum pernah sama sekali, maksudnya interaksi atau tanya atau apa sama guru pembimbingnya masing-masing yang dari sekolah? Ada nggak? Atau ada nggak? Ini bukannya nanti digital ataupun apa enggak ya? Enggak, saya mau bantu, tanya. Nak. Kita Ya, bantu itu. koordinasi. Ada nggak? Gitu. Atau gurunya susah dihubungi Bu? Atau Nah, ini kalau misalnya saya ngechat ke guru ini selalu susah atau apa? Nah, ada nggak yang seperti itu? jadi bukan ngadu ya, Nak. Kalau misalnya kalian lapor, akhirnya oh ya udah berarti pembimbing ini nanti bisa dipegang Bu Eka atau pembimbing ini bisa dibantu sama Bu Ika. Biar gitu, kalian itu nggak loh. keteteran gitu ya. Gimana? Ya. Permisi Bu Ike, Bu Eka. Ya. Saya Faza Bu dari Del Malang ini yang makan di Del Malang, mau nyampein keluh kesahnya Bu. Siap. Untuk selama ini kita makan di Del Malang itu kayak gimana ya Bu ya? Kalau mau tanya itu sulit gitu Bu, karena pembimbing dari Del Malang itu kayak nggak ngerespon sama sekali sama kita gitu. Pembimbingnya siapa Nak? Bimbingnya di situ tuh harusnya ada 2, cuman yang kelihatan itu sama kita itu cuma 1 Bu. Nah kita itu di situ kayak walaupun kita di sesi masuknya kita tuh kayak nggak diurus gitu Bu. Tapi jadi kita tuh kayak ada tugas sendiri. atau pekerjaan enggak? Ada Bu. Ada ya. Nah itu kan kita kan gitu ya? gabungan dari SMK Telkom Sidoarjo, SMK Telkom Malang sama SMK Berantas. Berantas. Ya. Nah itu kalau kita misal nih Bu ya, tempatnya kan itu batas. Kalau kita datang terus nggak ada tempat gitu, nggak kita dibiarin walaupun yang lain itu ngerjain gitu. Karena soalnya juga akses internetnya itu terbatas gitu. Kita mau tanya, terus katanya itu ya nanti dibenerin, tapi sampai pulang kita dibiarin.
Jadi kan bingung kita mau ngapa-ngapain itu bingung gitu. Mau tanya juga responnya kayak gitu juga. Oke. Ya, memang Bu Ika sama ini. Jadi kalau misalnya saya kontak sama Mas Adi, terus Mas Dani, kemudian kalau yang manajer besarnya Pak Dani ya, itu pasti late respon banget. Saya memang memaklumi mungkin karena mereka memang sibuk kerjaannya. Nih. Terus kalau Mas Dani itu di chat di WA itu ampun setengah mati. Jadi saya pun kadang ini anak-anak mau diapain gitu loh. Tapi kalau menurut saya gini aja nak, nggak apa-apa kalau misalnya, ya itu sebagian dari resiko. Kadang di tempat kerja pun nanti kalau kalian beneran bekerja ada sesi kalian dicuekin. Ya Bu Ika ya? Iya. Oke, untuk masalah ini nanti saya coba komunikasi sama Pak Dani lagi. Kan kebetulan dulu yang TEVA itu kan lumayan intensif ya sama Pak Dani. Coba saya komunikasikan lagi, ada kendala apa, dan lain sebagainya. Terus untuk pesennya buat Faza, gak apa-apa ya, nggak usah marah kalau dicuekin. Iya, Bu, ya. nggak marah. Yang penting, yang pertama yang kamu lakukan adalah, kan itu di situ kan anak PKL-nya kan banyak ya, ada dari Telkom Malang, dari Brantas dan lain-lain. Kamu kenalan aja sama yang mereka Iya, Bu. itu. Terus, nah, kamu akrab-akrabin aja sama mereka itu. Jadi nanti kalau misalnya ada apa-apa, ya pasti kamu sudah tahu bersama mereka kan gitu ya. Iya. Nggak apa-apa, weh. Jadi Ya, soalnya anak-anak yang magang di situ juga dibiarin sama. gitu aja. Iya. Jadi bukan kamu sendiri kan, nggak Iya, Bu. apa-apa gitu ya. Terus pesannya lagi untuk Faza dan mungkin teman-teman yang lain ya. Ada 19 Bu Ika, 19 teman yang lain. Oke. Itu kalau misalnya memang yang pertama kalian sudah tanya tapi dicuekin nggak apa-apa. Terus saja tanya, nggak masalah kok. Toh kalian tanyanya juga baik-baik dengan bahasa yang baik. Tapi ingat, bertanyanya itu harus di situasi kondisi yang kalian harus tahu itu. Jadi kalau misalnya orangnya lagi ribet, lagi sibuk, ya curug takoki terus rek, pasti semakin pusing dia kan gitu. Harus tahu kondisi ya nak, harus tahu waktu kapan aku harus tanya. Kelihatannya orangnya ngobrol-ngobrol santai habis makan terus mereka lagi santai terus kalian tiba-tiba disapa atau apa. Nah, pas waktu itu kalian tanya kan gitu. Nah, tapi kalau misalnya mereka lagi sibuk, habis rapat, pasti itu targetnya banyak. Jangan ditanya, nanti kalian dimarahin malah. Iya, Bu. Ya, nggak apa-apa nak. Adaptasi dulu nggak masalah ya. Terima kasih Bu ya. Oke, mungkin ada teman-teman yang lain di perusahaan yang lain barangkali ada cerita, Bu saya tuh di sini disuruh gini. Nah, boleh di-sharing nak, nggak apa-apa biar kita yang di sekolah juga tahu kalian ngapain di sana kan gitu. Kadang apa yang kita pengenkan itu kan nggak sesuai yang di lapangan gitu ya. Bu Ika pengennya kalian itu PKL di Telkom itu dapat nanti ada kesempatan di lapangan, terus tahu gimana jaringan FTTH yang lain dan seperti itu. Tapi ternyata di lapangan nggak kayak gitu. Nah, Bu Ika butuh input nih, butuh cerita dari kalian. Ayo silakan, siapa yang mau sharing lagi? Ya boleh. Kalian sharing tentang saya nggak bisa, misalnya ini nggak bisa bagi waktu di sekolah harus tetap online, di kerjaan ini nggak apa-apa, sampaikan apa aja supaya nanti kita bisa ngatur lagi. Oh berarti mungkin yang di sekolah harus bagaimana supaya kalian bisa konsen gitu. Kalau nggak ada komplainan dari kalian kan berarti kita anggap oke-oke aja ya Bu Ika ya. Iya. Bu, Kak Popo. Ya Allah. Ya itu Bu, yang barusan sampai bilang itu sangat relate Bu. Banyak Bu. Apa? Boleh, mau nggak silakan. Bilang dulu lah apa Bu Ika nggak ngerti. Ayo, Arif bagus, monggo. Curhatlah, nggak masalah. Ayo. Bu, saya juga setuju sama yang bagus tadi. Mau nyampein juga, saya mungkin wakili juga dari teman-teman. Mungkin kita juga nggak bisa bagi waktu buat ngerjain dari kerjaan tempat PKL, sama nggak bisa bagi waktu buat ngerjain tugas dari sekolah gitu. Itu gimana ya Bu kira-kira biar bisa lebih efisien? Kalau sebentar, kalau misalnya yang tugas dari sekolah,
kalau di deadline satu materi itu 2 atau 3 minggu atau 4 minggu, kalian sanggupnya yang mana, Nak? Karena memang nilai sekolah itu harus tetap jalan, nilai PKL juga harus tetap jalan. Coba, mungkin bisa disampaikan. 4 minggu. 4 minggu. Minggu aja Bu. Bulan 4 minggu. Alah, orang tak kongkon moto bulan loh, ya. Bu. Tak kongkon Satu moto tahun, tak Bu. bulan loh ini. Sebentar, Bu Ika jelaskan dulu ya. Nak, kenapa kok kalian juga disuruh PKL, terus ditambahi materi sekolah gitu ya? Mungkin di tempat kalian PKL ada teman-teman PKL lain dari sekolah lain, mungkin saya nggak dapat materi dari sekolah, cuma PKL aja. Oke, jadi kenapa kok kita masih memberikan materi kalian? Itu yang pertama adalah setelah kalian PKL nanti, kalian masuk itu harus ujian. Lah kalau kalian los-losan, nggak ada materi, nggak ada apa-apa, pasti nanti ya yang diujikan apa? Terus materi kalian yang selama ini itu belum terpenuhi semua kompetensinya. Jadi memang harus benar-benar ya kalian belajar juga seperti itu. Terus untuk masalah tugas, selama ini Bapak Ibu guru ngasih tugasnya berapa minggu sih sebenarnya? Kadang ada yang 1 minggu, terus ada penjelasannya minggu, Bu, matematika, Bu. penjelasannya nggak terlalu Sabar, Bu, itu, Bu, sabar. kayak ruwet gitu. Saya nggak pernah ngerjakan. Kayak Oke, ya. Sebelum tugas, Beka mau tanya dulu, Bapak Ibu guru, apakah mengirimkan video penjelasan atau ya pokoknya video lah buat kalian belajar? Ya, Bu, Ngirim. mungkin ada Bu video penjelasan, tapi itu kepanjangan gitu Bu, kayak Kepanjangan. kayak waktunya kepanjangan, terus mungkin nggak bisa ngatur karena ada kerjaan lain dari tempat PKL gitu Bu. Oke, Terus berarti kebetulan di tempat saya bukan kebanyakan sih. tempatmu emang tugasnya banyak, jadi Bu Iya, ngerti. Bu. Iya Bu, kadang itu Bu, apa namanya? Mana? Kalau kita ngerjakan tugas gitu kan ya, kan di PKL juga harus yang dikumpulin itu tepat waktu. Takutnya kalau kita ngerjakan tugas yang sekolah gitu duluan, terus PKL di PKL-nya nggak tepat waktu, kitanya juga kena. Kalau yang di PKL tepat waktu tapi di sekolahnya nggak tepat waktu, kitanya juga kena. Jadi serba salah. Kenapa ya? Kenapa ya? Saya juga protes Bu, itu akan ada tugas sekolah yang berkelompok. Nah itu kita dapatnya kelompok yang beda tempat PKL sama kita, dan itu mereka pas kita rundingan itu nggak dapat waktu yang pas buat ngerjain bersama itu. Jadi itu tugas kelompoknya yang bermasalah. Ya Bu, sama satu lagi Bu. Ya apa? Ya. Kalau misalkan kan PKL tuh kadang kurangnya agak sore Bu, mau maghrib gitu. Oh yang Terus offline perjalanan ya? ke rumah 1 jam. Sampai rumah itu capek Bu, kena macet gitu-gitu, mandi terus makan. Terus nugas mungkin 1 jam gitu Bu, terus tidur buat besoknya berangkat pagi lagi gitu. Jadi agak kehambat Bu. Oke, siap. Ada lagi? Saya Bu. Itu Bu, Gimana? kalau pemberian tugas kayaknya agak menghindari tugas kelompok gitu Bu, karena susah Bu nyari waktu buat ngerjainnya gitu, karena setiap harinya itu yang WFO itu hampir masuk terus gitu Bu. Ya, Bu. Benar. Oke, siap. Ini Bu Ika catat ya. Nanti biar ada bahan, saya ngomong ke Bu Faun juga, biar ini gimana, biar anak-anak sama enaknya juga. Tapi masih tetap dapat materi dan goalnya sekolah sama kalian juga sama-sama gitu ya. Ada lagi Nak? Gitu, Saya tambah. Biasanya kan disuruh survei lokasi juga Bu, kalau mau melakukan promosi gitu dari perusahaan mana gitu, terus disuruh survei lokasi, kadang lokasinya itu juga jauh. Kemarin saya nyampe Pandaan, Pulungan sana, pulang juga sore, tapi malamnya harus nugas juga. Kadang ya dimarahin juga sama orang tua, kayak nggak tahu waktu aja, waktunya tidur gitu. Iya, waktunya tidur lah. Iya, tapi sayanya tuh ya berusaha ngerjain gitu loh Bu, meskipun telat-telat gitu. Ya, siap. Jadi Oke, siap. bagi waktunya itu rada susah. Mantap. Nah, ini kok buat pengalaman kalian gimana kalau misalnya nanti kalian dikasih polling kayak kemarin itu kan dari BK kan kalian milih kerja atau milih kuliah. Terus ono sing nekat
milih kerja sambil kuliah. No, kayak gini loh rasanya. Tadi kan kalian sudah bisa merasakan ya. Jadi nggak apa-apa, semua itu pengalaman baik. Nanti Bu Ike pasti akan sampaikan ke Bu Faun. Jadi kayak gini nih seneng ya. Mungkin kalau misalnya memang diperlukan lagi Bu Ike kumpul-kumpul pas dino Minggu, Bu itu 1 bulan sekali, Bu itu 2 bulan sekali, kayaknya ini perlu ya. Continue diselenggarakan biar anak-anak itu maksudnya kalau ada apa-apa biar langsung ngomong ke kita, nggak ngomong ke orang lain gitu loh. Karena kan kita yang bisa apa ya maksudnya bantu menyelesaikan. Nah, seperti ini tadi misalkan ada guru-guru yang apa ya maksudnya kok ini ya karena memang jenenge guru itu seneng rek ngekei tugas, ngekei ilmu itu seneng gitu loh, kangen asli nih. Dapat jobnya cuma ngajar kalian toh. Nah, kalian posisinya PKL, kepingin terus bisa berkomunikasi, tapi ya ada kalanya mungkin kita juga hilaf. Oh, ternyata yo arek-arek itu tekan guru sing lain wis ono tugas tiap hari seperti itu. Jadi oke, nanti ini akan disampaikan, kita juga akan mengevaluasi, nanti hasil evaluasinya pasti akan disampaikan di grup ya. Itu ya, Rek ya. Oke, kalau yang untuk ini pengajuan judul aman ya, sama prepare untuk laporan? Insya Allah aman. Insya Allah aman. Insya Allah semuanya lancar. Aman Bu, lancar. Siap. Pokoknya yang penting tema kita hari ini adalah sosialisasi pengajuan judul dan preparation apa yang harus kalian persiapkan selama nanti bikin laporan sudah tersampaikan, aman. Nanti masalah keluhan-keluhan yang lain segera akan kita tanggapin bersama. Gitu ya, Rek? Rika masih ada tambahan? Ini Bu, kalau misalnya ada masalah, kayak bahasa tadi kan ya, di tempat kerja, masalah atau problem apa saja di tempat kerjanya. Nanti kalau misalnya malu untuk ngomong di sini, sharing di sini malu, boleh disampaikan langsung ke saya, boleh, ke Bu Arini juga boleh, ke Bu Eka juga boleh. Kalian mau enak ngobrolnya ke siapa, enggak apa-apa. Mau ke guru pembimbing kalian yang di sekolah juga enggak apa-apa. Sampaikan itu ya, Nak. Jangan sampai apa yang kalian rasakan itu jadi beban. Jadi sebenarnya PKL ini kan ya kalian juga masih belajar kan gitu. Jadi disampaikan aja enggak apa-apa. Terus pesannya lagi adalah tadi kan Bu Iko sudah ngomong lakukan semuanya dengan terbaik. Kalau misalnya kalian mendapatkan pekerjaan yang load-nya banyak ataupun targetnya banyak ya, itu adalah salah satu pembelajaran untuk kalian karena nanti yang namanya kerja itu ya seperti itu. Jadi selalu ada target, selalu di pressing atau ada tekanan dari atasan gitu. Itu adalah salah satu gimana ya? Kalian harus bisa menata diri kalian sendiri. Jadi anggap aja oh ini latihan. Anjani latihan kerja itu seperti ini gitu ya. Jangan banyak mengeluh, mengeluhnya harus ke orang yang tepat. Jangan mengeluh ke sosial media dan lain sebagainya, jangan. Kalian boleh mengeluh ke Bapak Ibu guru kalian boleh mengeluh ke saya, tapi jangan mengeluh ke luar atau ke sosial media dan lain sebagainya. Karena apa? Itu nanti jadi bumerang untuk kalian sendiri. Ya, ingat kalian bekerja di perusahaan, kalian punya batasan, jadi ada beberapa data ataupun yang harus kalian jaga. Jadi nggak boleh dipublikasi kemana-mana, nggak boleh di ini. Itu ya lakukan itu. Karena kalau tidak nanti sekali kalian dicap jelek oleh perusahaan, nanti akan kemana-mana efeknya. Itu aja sih mungkin pesannya. Kalau masih pengen ngobrol, curhat, dan lain sebagainya, monggo silahkan. Kalau mau malu di sini, boleh japri juga. Gitu. Sampun, baik Kak? Ya. Anak-anak ada lagi? Sudah, Kak? Oke, seperti yang tadi Buka sampaikan, kalau misalnya sudah tidak ada permasalahan tentang judul, dan judul itu pokoknya nanti akan dikasih link sama Bu Arini ya. Nanti kalian tinggal tunggu saja linknya untuk submit. Terus kemudian kesimpulannya tadi Bu Ika akan mereview setiap 1 minggu sekali. Ya, terus
dalam penentuan judul kalian jelaskan dulu gambarannya supaya nanti tanpa harus ditanya ke kalian tuh Bu Ika sudah paham. Nah, itu perlu latihan menulis gambaran umum supaya orang lain itu dengan membaca itu sudah paham. Nah, seperti itu ya. Nanti diberikan link. Nah, terus ini deadline-nya memang sampai bulan September, tetapi lebih cepat lebih baik. Utamakan tetap kerjaan di tempat PKL karena itu kalian punya job untuk memberikan yang terbaik di tempat prakerin karena kalian nanti kan jadi panutan dan adik kelas kalian supaya di next-nya untuk PKL di tempat yang sama lagi tidak sulit karena melihat image kakak-kakak kelasnya sudah cukup bagus seperti itu. Kalau untuk yang tugas diri sekolah itu nanti kita akan diskusikan bersama dan hasilnya nanti kalian lihat saja deh di perubahan guru-guru selanjutnya setelah ini. Begitu ya Nak ya. Terima kasih kehadirannya hari ini sudah meluangkan waktu 1 jam 15 menit. Selamat libur. Tidur terus ya nggak apa-apa. Mau main tapi tetap prokes ya. Sehat-sehat terus ya. Oke. Ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya.